Bayangin lagi main bola di lapangan kampung. Tiba-tiba bukan pemain biasa yang tumbang, tapi pelatih kepala yang selama ini ngatur taktik, bagi strategi, dan jadi otak tim. Nah, kira-kira tim itu bakal makin kalap atau malah bingung, nggak tahu harus ngapain. Kira-kira itu yang lagi kejadian di Iran hari-hari ini. Bukan tokoh sembarangan, tapi kepala keamanan nasional mereka, Ali Larijani, dinyatakan wafat setelah serangan udara yang diklaim dilakukan Israel. Tehran sudah resmi mengkonfirmasi kematiannya. Media internasional nunjukin ini salah satu pukulan terbesar ke struktur kekuasaan Iran sejak pemimpin tertinggi mereka, Khamenei, syahid beberapa waktu lalu. Dan yang lebih ngeri, Iran gak pakai bahasa halus. Mereka janji balas, balasan yang keras dan menghancurkan, bukan cuma serangan simbolis. Di video ini, kita bakal ngobrol santai tapi serius. Siapa sebenarnya Ali Larijani? Kenapa kematiannya bikin Iran naik darah? Sejauh apa ancaman balasan Iran? Dan gimana ini semua bisa ngedorong perang Iran versus Israel naik ke level yang lebih berbahaya? Kalau lo suka gaya nongkrong tapi bahasanya geopolitik, klik dulu tombol subscribe-nya, biar lo nggak ketinggalan kalau dunia makin absurd. Bagian 1. Siapa Ali Larijani? Pertama, kita kenalan dulu sama sosok yang lagi jadi headline, Ali Larijani. Buat orang yang jarang ikutin Iran, namanya mungkin cuma lewat di tiker berita. Tapi di dalam sistem Iran, dia ini pemain inti, bukan figuran. Larijani menjabat sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional Iran, de facto bos keamanan tertinggi di negara itu. Dia orang yang duduk di tengah antara militer, intelijen, dan politik. Mulai dari koordinasi operasi militer luar negeri, mengatur respons ke serangan lawan, sampai ngurus keamanan dalam negeri, semua lewat meja dia. Beberapa laporan menyebut setelah Khamenei wafat, Larijani adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam memastikan rezim tetap solid dan gak pecah dari dalam. Ini bukan orang baru di dunia kekuasaan. Dia punya sejarah panjang di militer dan lembaga keamanan. Pernah jadi ketua parlemen, punya jaringan luas di kalangan konservatif, dekat sama garda revolusi, dan dihitung sebagai fixer yang bisa ngedil banyak pihak di dalam Iran. Jadi, kalau mau disederhanakan, Larijani ini gabungan antara politisi senior, kepala intel, dan manajer perang. Satu paket. Makanya ketika Israel bilang, kami yang menghabisi Larijani, dan Iran mengkonfirmasi, ini bukan sekedar satu jenderal lagi gugur. Ini kayak lo potong salah satu kabel utama yang nyambungin seluruh jaringan kekuasaan. Bagian 2. Kronologi wafatnya Larijani. Sekarang kita lihat gimana kejadiannya. Beberapa media dan pejabat Israel mengklaim mereka melakukan serangkaian serangan udara presisi yang menargetkan pimpinan keamanan Iran, termasuk Ali Larijani dan Komandan Basij tingkat tinggi. Serangan ini disebut sebagai salah satu operasi terbesar sejak pembunuhan Khamenei, dengan sasaran beberapa fasilitas dan konvoi yang diyakini memuat tokoh penting Iran. Iran awalnya sempat hati-hati dalam narasi, tapi kemudian mengkonfirmasi bahwa Larijani memang wafat akibat serangan ini. Berita duka disampaikan resmi, Presiden Pezeshkian dan pejabat tinggi lainnya menyatakan bela sungkawa dan memuji Larijani sebagai syahid dan pahlawan. Media Iran dan internasional menulis ini sebagai pukulan telak ke jantung struktur keamanan Iran. Yang bikin suasana makin panas, serangan itu bukan terjadi di zona kosong, tapi di tengah perang yang sudah lebih dulu jalan. Balas dendam Iran setelah Khamenei syahid, serangan ke pangkalan As dan sekutu, serangan balik dari Israel dan Amerika, dan seterusnya. Jadi wafatnya Larijani kayak lempar bensin ke api yang udah kebakar duluan. Kalau sampai sini lo masih ngikutin pelan-pelan, artinya tongkrongan kita nyambung nih. Coba bantu algoritma dikit, klik like sekarang, biar video geopolitik gak kalah sama konten challenge yang gitu-gitu aja. Bagian 3,
Iran janji balas, seberapa serius? Begitu kabar kematian Larijani keluar, respon resmi Iran nggak pakai basa-basi. Presiden Pezeshkian dalam pernyataan resminya janji bakal ada balasan yang keras buat Israel dan pihak yang dianggap terlibat. Garda Revolusi dan Basij juga mengeluarkan pernyataan yang intinya perang belum selesai dan darah Larijani nggak akan dibiarkan menguap begitu saja. Media regional menyebut Iran berjanji melakukan serangan menghancurkan sebagai balasan. Ingat, sebelum Larijani wafat pun, dia termasuk yang paling vokal soal balas dendam atas kematian Khomeini. Dia berkali-kali bilang, AS dan Israel bakal merasakan konsekuensi yang belum pernah mereka bayangkan. Jadi sekarang, orang yang paling keras teriak soal balas dendam justru jadi korban berikutnya. Buat banyak orang di Iran, ini bukan cuma serangan militer, tapi serangan pribadi. Pertanyaan pentingnya, balasan seperti apa yang realistis dari Iran saat ini? Kita lihat track record beberapa minggu terakhir. Iran sudah pernah meluncurkan rudal dan drone ke banyak target, pangkalan militer, infrastruktur energi, bahkan wilayah negara ketiga yang dianggap membantu musuh. Mereka juga punya opsi, serang langsung Israel dan pangkalan AS, gunakan kelompok sekutu di kawasan untuk buka front tambahan, atau serang aset ekonomi penting kayak fasilitas energi dan jalur pelayaran. Biasanya, Iran main di kombinasi, ada serangan langsung, ada operasi lewat proksi, ada perang pesan di media. Pernyataan balasan keras ini bukan cuma buat konsumsi rakyatnya, tapi juga buat kirim pesan ke lawan. Kalian pikir kalian bisa bunuh satu tokoh terus selesai, justru ini baru babak berikutnya. Tapi, balas dendam besar selalu datang dengan resiko besar juga. Dan disinilah kita masuk ke bagian yang agak ngeri, resiko eskalasi. Bagian 4, resiko eskalasi. Perang jadi semakin liar. Dengan Larijani wafat, konflik ini kehilangan salah satu otak koordinasi di pihak Iran. Beberapa analis bilang, ini bisa bikin Iran makin berbahaya. Kenapa? Karena ketika tokoh moderat relatif atau tokoh yang biasa mengontrol dari pusat hilang, faksi-faksi yang lebih keras di lapangan bisa ambil alih ritme. Bayangin tongkrongan kehilangan satu orang yang biasanya jadi penengah. Begitu dia nggak ada, anak-anak yang paling emosian bisa jadi makin dominan. Kira-kira gitu gambaran sederhananya. Selain itu, setiap serangan yang membunuh figur penting naikkan taruhan. Kalau Iran balas terlalu kecil, mereka takut kelihatan lemah di mata rakyat sendiri. Kalau balas terlalu besar, mereka berisiko memicu respon brutal dari AS dan Israel yang skalanya lebih gila lagi. Jadi ada dilema, harus balas, tapi jangan sampai balasan itu jadi alasan sah buat lawan ngegas habis-habisan. Di sisi lain, buat Israel dan sekutunya, pembunuhan Larijani juga bukan tanpa resiko. Secara jangka pendek, mereka bisa klaim sukses operasi. Tapi secara jangka panjang, mereka harus siap kalau Iran benar-benar naikkan intensitas perang, baik lewat rudal langsung maupun lewat jaringan proksinya. Ini yang bikin banyak pengamat bilang pembunuhan Larijani memang melemahkan Iran, tapi juga bisa memperpanjang perang dan bikin jalur diplomasi makin sempit. Karena semakin banyak darah elit yang tumpah, semakin sulit bagi kedua pihak untuk duduk manis dan ngomong, "Oke, kita damai ya." Sampai sini, gue pengen tahu pandangan lo. Menurut lo, pembunuhan tokoh kayak gini bikin perang lebih cepat selesai atau justru bikin semua orang makin susah turun gunung? Tulis di komentar, lebih cepat atau lebih lama? Bagian 5, efek politik di dalam Iran. Sekarang kita masuk ke efek internal. Karena setiap kali ada figur besar tumbang, yang goyang itu nggak cuma garis depan perang, tapi juga kursi-kursi kekuasaan. Beberapa analis yang fokus ke politik Iran bilang kematian Larijani memperdalam krisis di jantung kepemimpinan Iran. Setelah Khamenei syahid, struktur kekuasaan di Tehran sudah goyang. Ada tarik-tarikan antara militer, garda revolusi, kelompok politik konservatif, dan pemerintah sipil di bawah Presiden Pezeshkian. Larijani selama ini jadi salah satu jembatan. Dia punya kredibilitas di kalangan militer, tapi juga paham dinamika politik sipil. Begitu dia hilang, risikonya dua.
Entah muncul figur baru yang lebih keras yang dorong Iran ke jalur perang total, atau terjadi rebutan pengaruh di belakang layar yang bikin respons Iran malah semakin tidak terkoordinasi. Media internasional ada yang menulis, kematian Larijani memang melemahkan Iran dalam hal koordinasi, tapi di saat yang sama bisa bikin mereka lebih sulit mundur dari konflik karena terlalu banyak utang darah yang harus dibalas. Dalam bahasa tongkrongan, terlanjur kebanyakan gengsi buat bilang, udah cukup. Jadi, kalau kita gabung semuanya, Larijani wafat, Iran janji balas, struktur kekuasaan goyang, dan perang yang sudah berbahaya berpotensi makin panjang. Sekarang kita tarik ke pertanyaan terakhir. Ini semua artinya apa buat peta perang dan dunia ke depan? Jadi, kalau kita simpulin secara pelan-pelan, 1. Ali Larijani bukan tokoh biasa. Dia otak keamanan nasional Iran, jembatan antara militer dan politik, dan salah satu orang kunci yang jaga sistem tetap jalan setelah Khamenei wafat. 2. Kematiannya di tangan serangan yang diklaim Israel jadi pukulan simbolik dan praktis buat Iran, dan otomatis memaksa Tehran untuk janji balas dendam dengan bahasa yang sangat keras. 3. Setiap balas dendam bukan cuma urusan militer, tapi juga kalkulasi politik. Seberapa besar, seberapa lama, dan seberapa siap mereka hadapi konsekuensinya. Dari kacamata kita yang nonton dari jauh, ini artinya konflik AS-Israel versus Iran belum nunjukin tanda-tanda akan cepat selesai. Selama masih ada tokoh penting yang tumbang dan selama kedua pihak masih merasa perlu balas, timeline perang akan terus geser ke depan. Kalau lo tembus sampai menit segini, stamina lo buat ngikutin geopolitik udah di atas rata-rata. Gue bakal terus bahas perkembangan konflik ini dari sudut pandang nongkrong, pakai data, tapi bahasanya tetap manusiawi. Jadi, kalau belum, klik subscribe sekarang, nyalain lonceng, dan share video ini ke satu orang yang biasanya cuma lihat judul tanpa ngerti isi konfliknya. Tulis juga di komentar topik mana lagi dari perang Iran AS-Israel yang pengen lo bedah bareng gue. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga dunia yang panas, otak kita tetap dingin.